Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama kami Cermin Pendidikan. Kali ini kita akan membahas soal FR2 yang merupakan kelanjutan dari soal FR1 kemarin yang dan mudah-mudahan dari hasil pembahasan kemarin yang sudah kami publis bisa Bapak Ibu cerna dengan baik dan dapat membantu dalam ujian di tahap ketiga. Baik, kali ini kita akan membahas FR yang kedua mengenai tentang manajerial, wawancara, dan kemudian alhamdulillah pada kali ini juga dilengkapi dengan pembahasan. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan FR2 ini kita akan pasti bisa untuk melakukan ujian di tahap ketiga. Baik, untuk tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Sedangkan saya sudah berjanji kepada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya: A. Tetap mengambil cuti. B. Memberi pengertian kepada orang tua. C. Memberi pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Untuk soal yang pertama ini kita jawab, yaitu memberi pengertian kepada orang tua, yang mana kita diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk menunda cuti lebaran, sehingga kita harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwasanya kita tidak bisa pulang kampung. Untuk soal yang kedua, Anda diminta untuk memberi pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah: A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan. B. Mencoba menjelaskan sebisanya. C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. E. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Jawabannya adalah berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan kita sampaikan supaya kita lebih menguasai materi dan bisa berfokus kepada pelatihan yang akan kita berikan. Soal yang nomor 3, Anda mendaftar P3K guru di daerah domisili. Namun karena kebutuhan yang mendesak, Anda ditempatkan di daerah terpencil. Apakah Anda siap? A. Saya akan mempertahankan posisi saya sesuai daerah domisili yang saya lamar. B. Saya menerima keputusan panitia meskipun dengan berat hati. C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghubungi panitia seleksi dan mengupayakan mendapatkan penempatan pada daerah yang saya inginkan. Ya, jawabannya adalah C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada saat pendaftaran kita juga sudah menandatangani kesiapan kita untuk ditempatkan di mana saja. Nomor 4. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji di bawah UMR, maka Anda akan: A. Biasa saja. B. Merasa sedih. C. Malas. D. Keluar dari pekerjaan. E. Tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ya, jawabannya adalah E. Tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Dikarenakan walaupun gaji kita di bawah UMR, pekerjaan kita adalah merupakan sebuah tanggung jawab. Ya, sehingga pekerjaan kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, atasan juga akan menilai, maka lambat laun pasti kita akan ada perubahan dalam penghasilan yang diberikan oleh perusahaan ataupun atasan kita. Lanjut untuk soal nomor 5. Bagi saya, kelemahan merupakan: A.
hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya? B. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Jawabannya adalah E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Nomor 6. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan tugas keluar kota. Untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah, yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan kerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Berusaha menolak dengan alasan masih memiliki banyak tugas yang belum selesai. Jawabannya adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Karena di dalam sebuah kepanitiaan kita tidak bisa bekerja sendiri, karena ada teman-teman kita yang lain ditunjuk untuk sama-sama bertanggung jawab di dalam sebuah kepanitiaan. Jadi kita harus mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam panitia. Kita lanjut nomor 7. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Jawabannya adalah bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. Dikarenakan gaji kita yang sudah sangat tinggi atau sangat besar, maka kita juga harus menambah rasa tanggung jawab kita kepada pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita, supaya hasil dari pekerjaan kita menjadi lebih maksimal. Lanjut untuk nomor 8. Anda adalah seorang ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka, yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. E. Menerima resiko. Jawabannya adalah segera mengurus kelanjutan programnya. Karena dalam program yang sudah kita buat, karena adalah sebuah perencanaan dan pimpinan kita juga mengetahui, maka kita juga harus segera mengurus kelanjutan program supaya program kita terlaksana dengan baik dan terjalankan semuanya dengan keadaan yang baik pula. Lanjut nomor 9. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan urusan rumah tangga karena masih sibuk. B. Menelepon kerabat untuk mengurusinya dulu. C. Memohon maaf dan meminta izin kepada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. D. Segera kembali ke rumah. E. Kembali setelah wawancara selesai. Jawabannya adalah menelepon kerabat dulu untuk mengurusinya terlebih dahulu, karena kita sudah membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber. Dan narasumber juga sudah meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain dengan janji yang sudah kita buat. Lanjut untuk nomor 10. Bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah Anda datangi? A. Menolak secara tegas.
B. Antusias, C. Menyanggupi dengan sedikit ragu-ragu, D. Mundur, dan E. Meminta pertimbangan ulang. Jawabannya adalah antusias, karena sesuatu yang baru bisa menjadikan pelajaran buat kita, menambah pengalaman-pengalaman yang kita buat, tapi tentunya dengan persiapan yang matang dan dengan kesiapan-kesiapan yang matang juga. Kita lanjut nomor 11. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Karena pekerjaan kita ada yang lebih prioritas dan ada yang lebih prioritas. Sehingga kita harus mencatat untuk mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan mana dulu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Lanjut nomor 12. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Apakah A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu? B. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal-hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Jawabannya adalah saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu, ya. Karena kita harus bisa memilah-milah mana yang lebih dahulukan, mana yang harus disingkirkan atau didahulukan dengan pekerjaan ataupun kepentingan yang lain. Nomor 13. Apakah Anda sebagai pemimpin mendedikasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. C. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. D. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian kecil kepada staf. Jawabannya adalah saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Karena fungsi kita sebagai pemimpin, mengontrol dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan kepada karyawan yang sudah kita miliki. Lanjut ke nomor 14. Apa sih motivasi Anda menjadi P3K guru? Apakah A. Memperoleh kehormatan, mempunyai sebuah pekerjaan sebagai guru? B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak? C. Panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara? D. Mengembangkan diri agar menjadi pendidik yang profesional. Jawabannya adalah panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara. Menjadi cita-cita seorang guru mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bangsa kita tidak selalu menjadi bangsa yang terbelakang dan mampu menjadi negara-negara yang luar biasa dari hasil pendidikan yang sudah kita berikan. Lanjut nomor 15. Andi adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Andi dengan A. Fokus mengembangkan bakat musiknya saja. B. Memberikan tugas yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya.
C. Membimbing Andi untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. D. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Kali ini jawabnya adalah membimbing Andi untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. Yang jelas dari tadi, bahwasannya Andi adalah pendiam, memiliki prestasi akademik yang rendah. Jadi kita sebagai guru juga harus memotivasi Andi supaya prestasi akademiknya juga menjadi lebih baik dan bakatnya sebagai seorang di bidang seni musik juga lebih baik sehingga keduanya berjalan dengan baik, bisa meningkatkan yang lebih meningkat lagi dari Andi, baik prestasi akademiknya dan dalam bidang seni musik. Kemudian nomor 16, menurut Anda, seberapa penting penguasaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? A. Urusan teknis sudah ditangani oleh teknis, jadi hanya fokus pada tugas guru saja. B. Teknologi informasi hanya sebagai pendukung saja, tidak perlu dipelajari. C. Berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. D. Saya tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang sudah terbukti. Kali ini jawabannya adalah berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. Karena kita sebagai seorang guru juga tidak boleh ketinggalan, setidak-tidaknya kita berjalan bersama dan kita memiliki satu langkah lebih awal atau lebih depan untuk bisa membimbing siswa-siswi kita untuk berprestasi dan menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai di sini dahulu pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan hasil ujian P3 FR2 ini bisa menjadi acuan lagi Bapak dan Ibu guru, meyakinkan diri lagi dalam melaksanakan ujian tahap kedua esok menjadi yang lebih siap lagi dan berhasil menjadi guru yang menyandang NIP P3. Terima kasih, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dibagikan apabila bermanfaat supaya Cermin Pendidikan bisa terus berusaha dan berinovasi untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan bisa berkreativitas menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.